Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dalam mata kuliah Hukum Bisnis untuk sub CMK Perlindungan Konsumen. Sesuai yang saya sudah jelaskan bahwa untuk pertemuan kali ini adalah presentasi teman-teman yang akan dikomentari oleh peserta lainnya. Untuk itu saya akan membuka terkait storyline terkait perlindungan konsumen, sedikit pemahaman terkait perlindungan konsumen. Nah, bahwa perlindungan konsumen, latar belakang lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena teman-teman tahu bahwa dengan adanya tidak keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha, di mana konsumen yang berada pada posisi lemah hanya dijadikan objek aktivitas bisnis yang untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Terlanjut, kenapa konsumen harus dilindungi? Bahwa melindungi konsumen, melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamatkan oleh Tujuan Pembangunan Nasional menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1045. Lanjut, alasannya melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan apa? Menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat, rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan. Lanjut, melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber daya pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 Angka 1, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pasal 1 dan Angka 2, konsumen adalah orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan makhluk hidup sendiri dan tidak lain untuk diperdagangkan. Pasal 1 Angka 3, pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Definisi bahwa pengertian konsumen juga akan mendapat perlindungan seperti dalam pasal 1 dan angka 1 itu adalah mempersoalkan tentang apa? Tentang jaminan, kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Bahwa perlindungan konsumen adalah upaya apa? Upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum. Untuk apa? Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan untuk tidak diperdagangkan. Pelaku usaha adalah setiap orang yang membuat suatu badan usaha yang diperuntukkan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Kita tahu adanya asas-asas perlindungan konsumen. Yang pertama ada asas manfaat, kedua ada asas keadilan, ketiga ada asas keseimbangan, keempat ada asas keamanan, kelima asas keselamatan konsumen, dan keempat adanya asas kepastian hukum. Kita lanjut bahwa tujuan dari perlindungan konsumen itu untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-hak sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan. Ada hak konsumen, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, bahwa hak konsumen itu adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan jaminan barang dan atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang mereka beli. Bahwa kewajiban konsumen itu adalah dia membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
Kedua, bahwa beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Ketiga, bahwa kewajiban konsumen itu adalah membayar sesuai nilai tukar yang disepakati. Keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya, pelaku usaha. Pelaku usaha juga sama seperti konsumen, itu mempunyai hak dan kewajiban. Untuk pelaku usaha itu ada 5, yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beretikat baik. Yang ketiga, bahwa hak untuk melakukan pembelaan diri. Dari apa? Dari sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kelima, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa kewajiban pelaku usaha. Yang pertama, beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang keempat, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kelima, menjamin mutu atau barang jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan. Kita tahu bahwa pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya itu ada perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu larangan yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diperdagangkan, larangan yang berhubungan dengan promosi atau iklan yang menyesatkan, larangan dalam hubungan dengan penjualan barang, serta obral atau lelang yang menyesatkan, larangan yang berhubungan dengan waktu dan jumlah yang tidak diinginkan, larangan terhadap tawaran dengan iming-iming hadiah, larangan terhadap tawaran dengan paksaan, larangan terhadap tawaran dengan hubungan dengan pembelian mulai pesanan, larangan yang berhubungan dengan pelaku usaha periklanan, dan larangan yang berhubungan dengan klausul baku. Kita tahu adanya apabila terjadi pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, ada penegakan hukum, yaitu adanya konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran perundang-undangan tentang perlindungan konsumen. Kedua, adanya Badan Perlindungan Konsumen atau BPKN. Kalau di daerah adanya BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Keempat, adanya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Dan keempat adalah ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ya, terima kasih. Itu merupakan storyline atau pemaparan terkait perlindungan konsumen. Sesuai dengan kesepakatan tadi di awal, kita melanjutkan pemaparan kelompok dari materi yang akan disampaikan oleh teman kalian, yaitu terkait kelompok perlindungan konsumen. Untuk itu, saya persilakan kepada kelompok perlindungan konsumen untuk mempresentasikan makalahnya. Baik, izinkan saya untuk membuka acara presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Dika Anugrah SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah hukum bisnis dan juga teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada kelas virtual hari ini. Perkenalkan, nama saya Egdia Mariam selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Adapun anggota dari kelompok kami terdiri dari Agustina, Audi Gitiadia, Denti Saputri, Egdia Mariam, Najwa Padilla, dan Salsadila Ajhar. Rangkaian acara pada diskusi hari ini meliputi yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Langsung saja kita masuk kepada acara pembukaan. Sebelum memulai diskusi pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk penyajian materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri dengan judul Maraknya Penjualan Minyak Goreng Palsu di Tengah Langka dan Melonjaknya Harga Minyak Goreng.
Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat. Pengertian perlindungan konsumen Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Begitu juga sebaliknya, menjamin kepastian hukum bagi konsumen. Keduanya ini dirumuskan dengan baik sehingga memiliki keseimbangan. Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan tentang kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Minyak goreng merupakan salah satu bahan pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat sebagai alat pengolah bahan-bahan makanan. Hingga saat ini, minyak goreng yang umum digunakan di Indonesia adalah minyak kelapa dan kelapa sawit. Kenaikan harga minyak goreng telah terjadi sejak akhir 2021 dan sampai saat ini belum terselesaikan. Kenaikan harga minyak goreng, banyak masyarakat yang berebut dan berlomba-lomba untuk mendapatkan minyak goreng sampai tertipu dan menjadi korban dari penjualan minyak goreng palsu. Lantas, apa yang menyebabkan minyak goreng langka dan mahal? Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Salsabila Jahar. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari konsumen dan perlindungan konsumen, juga kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng di pasaran. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Kepentingan konsumen adalah memenuhi kebutuhannya dengan memperhitungkan keterjangkauan daya belinya. Sedangkan pengertian perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini bersifat dalam segala transaksi jual-beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Selanjutnya, kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng di pasaran. Akhir-akhir ini, publik sedang diramaikan oleh pemberitahuan tentang minyak goreng. Bahan kebutuhan pokok itu harganya mahal dan sulit didapatkan. Hal itu dirasakan oleh warga di seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah belum juga bisa memecahkan masalah ini meskipun sejumlah kebijakan telah diambil. Harga minyak goreng sudah mulai mengalami kenaikan sejak akhir tahun lalu. Pada saat itu, harga minyak goreng kemasan bermerek sempat merangkak ke angka Rp24.000 per liter. Pemerintah pun akhirnya mengeluarkan aturan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022. Harga eceran tertinggi minyak goreng curah ditetapkan Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter. Harga eceran tertinggi yang berlaku mulai 1 Februari 2022 memang sempat membuat harga minyak goreng di pasaran turun. Namun, ketika harga minyak goreng di pasaran sudah menurun, keberadaan barang tersebut justru secara misterius lenyap. Minyak goreng seharga Rp11.500 hingga Rp14.000 per liter di toko retail, supermarket, maupun pasar tradisional menjadi langka dan selalu cepat habis jika sewaktu-waktu ada pasokan datang. Kondisi itu terus terjadi sampai pertengahan bulan Maret. Untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng yang terjadi, pemerintah mencabut ketentuan mengenai harga eceran tertinggi yang sebelumnya berlaku. Setelah pemerintah mengumumkan harga eceran tertinggi, minyak goreng kemasan dicabut. Stok minyak goreng pun langsung melimpah di pasaran, namun harganya kembali mahal. Contohnya, di supermarket kawasan Cideng, Jakarta Pusat, stok minyak goreng kini dapat dibeli dengan mudah oleh masyarakat, namun harganya sudah mencapai Rp24.000 per liter.
Di supermarket kawasan Bekasi, stok minyak goreng juga melimpah namun harganya menembus hingga Rp25.000 per liter. Calon pembeli minyak goreng yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga tidak punya pilihan lain selain membeli kebutuhan pokok tersebut, meski dengan harga tinggi dan alternatif lainnya yaitu membeli minyak goreng dengan merek yang tidak begitu terkenal dengan alasan harga yang lebih murah. Selain itu juga berdampak pada sejumlah pedagang yang merasa dirugikan akibat naiknya harga minyak goreng karena modal yang dikeluarkan lebih, sedangkan untung yang didapat menjadi lebih sedikit. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Agustina. Kepada Agustina, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Penyebab minyak goreng langka dan mahal di Indonesia. Dikarenakan harga yang dipatok dalam per liter maupun beberapa liter yang dapat dibeli di berbagai tempat oleh masyarakat. Kemudian, terjadinya keterlambatan waktu penyaluran atau distribusi yang dilakukan untuk minyak goreng ke beberapa pasar. Menurut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, ada dua kemungkinan penyebab minyak goreng langka di Indonesia. Yang pertama, ada kebocoran untuk industri yang kemudian dijual dengan harga tak sesuai patokan pemerintah. Yang kedua, adanya penyelundupan dan penimbunan dari sejumlah oknum. Melalui salah satu sumber yang ditelusuri, sikap pengusaha sawit yang tak mematuhi domestic market obligation juga menjadi penyebab minyak goreng langka dan mahal di pasaran. Sesuai aturan Kementerian Perdagangan, kebijakan DMO 20% dari volume ekspor diterapkan untuk mencegah kelangkaan minyak goreng. Sebagai contoh kasusnya, di saat rakyat kecil dan para pelaku UMKM menjerit karena langka dan mahalnya minyak goreng, ada saja orang yang tega mencari keuntungan dengan cara curang. Salah satunya dimanfaatkan oleh beberapa oknum mafia minyak goreng untuk menjual kembali minyak goreng dengan menggunakan berbagai campuran atau biasa dikatakan dengan minyak palsu. Hal ini dirasakan oleh pengusaha kerupuk asal Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang menjadi korban penipuan seorang pedagang. Korban merupakan kakak beradik, yakni Musmiah dan adiknya Siti Mutaharoh, yang sehari-hari memproduksi kerupuk berbahan tapioka di kediamannya. Kasus penipuan yang menimpa kedua korban berawal ketika seorang pria menawarkan minyak goreng curah dengan harga murah, yakni 16.500 per kilogramnya. Harga yang ditawarkan tersebut terbilang murah, sebab harga minyak goreng curah di Kudus pasarannya mencapai 18.000 per kilogram. Karena tergiur harga murah, kakak beradik itu langsung memesan minyak goreng kepada pria yang menawarkannya dalam jumlah besar. Selama tiga kali pemesanan, transaksi tidak ada masalah. Musmiah dan adiknya mendapat kiriman minyak goreng asli, namun berbeda pada kiriman berikutnya. Saat pada kiriman Sabtu tanggal 12 bulan Februari 2022 sekitar pukul 2, Musmiah tak mendapat kiriman minyak goreng. Sebanyak 25 jerigen yang datang ternyata berisi air kaldu soto. Isi jerigen itu diketahui bukan minyak goreng ketika mereka hendak menggoreng kerupuk. Siti Mutaharoh menjelaskan 25 jerigen berisi kuah soto, rinciannya itu terdiri atas 20 jerigen merupakan miliknya. Sedangkan sisanya 5 jerigen milik sang kakak. Siti Mutaharoh menuturkan, dari 21 jerigen yang dibelinya, 20 diantaranya berisi bukan minyak goreng, melainkan berisi air berwarna kuning seperti kuah kaldu atau kuah soto. Hanya satu minyak goreng yang terisi minyak goreng asli. Sementara sang kakak Musmiah yang membeli 5 jerigen minyak goreng, malah semuanya berisi air yang warnanya putih jernih. Setelah menjadi korban penipuan tersebut, korban langsung melaporkan kasus yang menimpanya itu ke polisi. Kasat Reskrim Polres Kudus, AKP Agustinus David, membenarkan adanya kasus penipuan itu. David mengatakan pelaku saat melancarkan aksinya datang mengendarai mobil. Mereka kemudian mengangkut 25 jerigen kosong milik korban. Puluhan jerigen tersebut kemudian dibawa keluar untuk diisi. Alih-alih diisi minyak goreng, malah diisi oleh air. David mengungkapkan, korban percaya saja kepada pelaku karena sudah 3 kali bertransaksi tidak ada masalah.
Saat ini, Satreskrim Polres Kudus masih mendalami kasus penipuan pembelian minyak goreng palsu tersebut. Polisi menangkap 2 penjual minyak goreng palsu yang beraksi di wilayah pantai utara Jawa Tengah dari Kabupaten Kudus, Pati, hingga Rembang. Mereka adalah Nurholis, warga Semarang, dan Aziz, warga Pekalongan. Keduanya ditangkap di Pacitan, Jawa Timur. Selama 3 bulan, mereka berkeliaran menjajakan minyak goreng palsu yang terbuat dari oplosan air dan bahan pewarna makanan. Kemudian, sebanyak 25 jerigen yang dipastikan berisi air tersebut sudah dijadikan barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk berkoordinasi dengan Lapor Polda Jateng untuk memeriksa sampel minyak goreng tersebut. Demikian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Agustina. Selanjutnya, penyajian materi akan disampaikan oleh Audi. Kepada Audi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi alasan mengapa konsumen butuh perlindungan. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat, sebelah dari harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 UU PK ayat 8 tahun 1999 dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, asas manfaat. Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan, tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian. Yang kedua, asas keadilan. Konsumen dan produsen atau pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata. Yang ketiga, asas keseimbangan. Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan. Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya, dan sebaliknya, bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya. Yang kelima, asas kepastian hukum. Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak serta negara menjamin kepastian hukum. Tanggung jawab usaha dan akibat hukum dari penjualan minyak goreng palsu. Tindakan pelaku usaha menjual minyak palsu telah merugikan konsumen dan dapat dikatakan bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang ditentukan dalam pasal 7 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah beriktikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Selain bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang telah ditentukan dalam pasal 7 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha yang nakal juga melakukan penyulingan minyak goreng oplosan atau palsu dan dijual bebas di pasaran. Sebenarnya telah melanggar ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu telah diatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, di antaranya yang pertama, dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Terdapat pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu, sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, pasal 8 ayat 1, memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar, pasal 8 ayat 2. Pelaku usaha yang mencantumkan kadaluarsa
berlaku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen atau perjanjian pasal 18 ayat 1 huruf B. Yang kedua, dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta terhadap pelaku usaha yang melakukan penjualan secara obral dengan mengelabuhi atau menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau barang sebelum melakukan obral. Pelaku usaha yang menawarkan barang melalui pesanan yang tidak menepati pesanan atau waktu yang telah diperjanjikan. Pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang atau jasa. Selanjutnya akan dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Audi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Najwa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Peran pemerintah dan aparat kepolisian. Peran pemerintah dalam menangani kasus penjualan minyak goreng palsu adalah: 1. Diperlukannya koordinasi sinergis antara pemerintah dengan aparat kepolisian dalam memantau laju penyebaran minyak goreng di pasaran. 2. Mengusut tuntas kasus penjualan minyak goreng palsu di berbagai daerah di Indonesia agar kasusnya tidak meluas. 3. Memberikan sanksi dan hukuman yang tegas agar pelaku jera dan tidak adanya oknum yang berani kembali menjual dan mengedarkan minyak goreng palsu. Peran masyarakat. Peran masyarakat dalam menanggapi tantangan dari kasus penjualan minyak goreng palsu adalah: 1. Masyarakat harus lebih selektif dalam memilih dan membeli minyak goreng. Tentunya jangan mudah tergiur dengan iming-iming harga yang murah. 2. Agar terhindar dari penawaran minyak goreng palsu, masyarakat bisa mengecek terlebih dahulu izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dari minyak goreng kemasan yang dibeli. Adapun saat ini masyarakat sudah bisa mengecek langsung izin edar BPOM melalui situs resmi badan tersebut dengan langkah sebagai berikut. Buka situs cekbpom.pom.co.id. Pada kolom cari produk, pilih cari berdasarkan merek. Lalu masukkan merek minyak goreng yang ingin dibeli di bagian kata kunci. Klik cari, setelah itu akan muncul nama produk yang dicari, data informasi lainnya seperti nomor registrasi dan pendaftaran. Solusi untuk membedakan mana minyak goreng asli dan palsu: 1. Lihat kejernihannya. Minyak jelantah yang dijernihkan tetap saja tidak akan sejernih minyak goreng kelapa sawit baru, namun yang jelas jernihnya berbeda. Kalau minyak baru, warnanya kuning keemasan. Kalau minyak oplosan, warnanya cenderung lebih gelap. 2. Lihat kekentalannya. Minyak goreng baru sejatinya cukup encer dan ringan sehingga bisa diminum seperti air. Tapi waspadalah kalau minyak goreng yang Anda beli sudah cukup mengental. Soalnya minyak jelantah biasanya akan makin kental atau pekat semakin lama digunakan. 3. Cium baunya. Minyak goreng baru tak punya aroma apapun. Kalau ada aromanya pun sangat ringan hingga sulit tercium. Tapi minyak goreng oplosan biasanya punya aroma yang kuat karena sudah pernah digunakan sebelumnya. Entah itu manis, gosong, ataupun aroma aneh lainnya. 4. Tak bermerek. Satu lagi faktor yang penting adalah membeli minyak goreng kemasan yang sudah bermerek. Soalnya, dengan begitu kita bisa melihat komposisi dan kemasan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Najwa atas penyampaian materinya. Selanjutnya merupakan sesi tanya jawab. Kami membuka pertanyaan kepada 2-3 orang penanya. Untuk yang ingin bertanya, saya persilahkan. Untuk Ati, silahkan paparkan pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Ati Sumiati dari kelompok 6, izin bertanya. Apa saja larangan yang harus dihindari oleh pelaku usaha dan bagaimana cara pemerintah menghimbau pelaku usaha agar tidak melakukan larangan tersebut sehingga konsumen pun tetap terlindungi? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ati.
Pertanyaannya, apa saja larangan yang harus dihindari oleh pelaku usaha dan bagaimana cara pemerintah menghimbau pelaku usaha agar tidak melakukan larangan tersebut, sehingga konsumen pun tetap terlindungi. Untuk melindungi hak-hak konsumen dan menciptakan persaingan sehat, tentunya pemerintah membuat aturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang tertuang dalam pasal 8 sampai pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini mengelompokkan larangan tersebut menjadi 3, yaitu larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi atau menjual produk, larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan atau mempromosikan produk, juga larangan bagi pelaku usaha periklanan. Larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi atau menjual produk ini tercantum dalam pasal 8. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi standar yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 terkait pemaparan materi perlindungan konsumen. Karena teman-teman tahu kenapa sih konsumen itu harus dilindungi gitu. Karena di kita punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 terkait hukum perlindungan konsumen, di mana perlindungan hukum ini bagi konsumen ini sangat penting. Karena untuk apa? Untuk menghasilkan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pembeli atau konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha. Makanya tertuang dalam hak dan kewajiban konsumen dan ada juga hak dan kewajiban pelaku usaha. Untuk dengan adanya hukum ini, maka seorang konsumen akan mendapatkan barang yang sesuai dengan yang disepakatinya gitu. Apabila konsumen tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan disepakati dengan pelaku usaha, maka pelaku usaha dapat dituntut karena sudah melakukan prestasi, adanya penegakan-penegakan hukum. Untuk perlindungan konsumen sendiri kita tahu ada namanya BPSK dan BPKN. Itu sedikit tambahan dari simpulan terkait pemaparan materi perlindungan konsumen. Saya ucapkan terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.